karena semuanya terdengar terlalu tidak masuk akal, dan kapten polisi tidak bisa menerimanya. Demi mencegah si pembunuh membunuh lagi, Xiao Shui terpaksa melarikan diri. Dia langsung melompat dari atap gedung. Berhenti, tapi sudah terlambat. Orang itu sudah tergeletak di tanah. Namun, detik berikutnya, cairan mulai menyusut, dan banyak tentakel tumbuh dari kepalanya. Xiao Shui langsung kembali seperti semula. Pemandangan ini membuat kapten terkejut dan terpaku. Ia segera sadar lalu bergegas menangkapnya. Saat di bawah, Xiao Shui sudah menghilang tanpa jejak. Setelah kembali, Xiao Shui membuat banyak foto. Karena tak bisa meminta bantuan keadilan, ia memilih jalan tak biasa. Ia melempar botol ke beberapa sekolah, lalu menelepon wali kota, dan mengancam akan membakar semua sekolah. Cara ini sangat efektif. Semalam semua sekolah di kota langsung diliburkan. Melihat berita itu, Xiao Shui merasa lega. Namun, belum sempat ia senang. Tiba-tiba mata kanannya terasa nyeri. Kali ini, ia melihat nomor telepon. Pelaku meminta bicara langsung dengan Xiao Shui. Tak lama kemudian, pelaku mendapat telepon dari Xiao Shui yang langsung bertanya, dengan nada menuntut apa yang diinginkan pelaku, bahkan mengancam akan mengambil mata Xiao Shui yang satunya lagi, dan meminta Xiao Shui menunggu apa yang akan terjadi. Saat Xiao Shui pulang, Xiao Mei sudah menunggunya. Menyadari bahaya besar dan takut melibatkan Xiao Mei, ia menyuruhnya pergi, tapi Xiao Mei justru membawanya ke rumahnya sendiri. Untuk saling percaya, Xiao Mei melukai telapak tangannya, dan mereka melakukan koneksi pertama sebagai sesama spesies. Pada saat yang sama, pembunuh menyamar jadi Xiao Shui, melukai sepasang suami istri, lalu membawa pergi sang suami. Sementara Xiao Shui terbangun karena matanya sakit. Ia melihat pembunuh merobek gambar 3 gadis, memperlihatkan pria penuh luka. Di depan Xiao Shui, pembunuh menyiksa pria itu, lalu menulis alamat, meminta Xiao Shui datang menyelamatkan korban. Xiao Mei ingin ikut, tapi sebelum selesai bicara, mereka sadar para penjual organ sudah datang. Mereka pun berpisah. Xiao Mei menghadapi penjual organ, Xiao Shui pergi menyelamatkan korban. Saat itu juga, Xiao Shui menerima video. Ternyata, penjual organ sudah lebih dulu menculik kakek yang menampungnya. Xiao Shui pun harus kembali lebih dulu untuk menyelamatkan kakeknya. Awalnya, Xiao Mei hanya ingin melarikan diri dari kejaran mereka, tapi jumlah lawan terlalu banyak sehingga ia tertangkap. Namun, ini memang rencananya. Ia ingin menemukan pemimpin mereka dan mencari peluang menyingkirkannya, agar dirinya dan Xiao Shui tidak terus diburu. Tanpa banyak bicara, lawan langsung menusukkan pisau, mengira Xiao Mei yang wajahnya rusak akan memohon ampun. Namun, luka yang sembuh sendiri justru membongkar identitasnya, membuat para penjual organ senang, karena merasa mendapat pohon uang lagi. Karena identitasnya terbongkar, Xiao Mei segera mencari kesempatan melarikan diri. Dendam ini pasti akan ia balas. Belum sempat bersedih, ia diserang dari belakang oleh 2 anak buah. Tak lama kemudian, Xiao Shui diikat. Melihat kakeknya hampir jadi korban kekejaman mereka, Xiao Shui mengerahkan seluruh tenaganya menabrak anak buah gemuk, menghentikan aksinya. Namun, karena perbedaan kekuatan, Xiao Shui dipukuli hingga pusing. Berkat kemampuan penyembuhan, ia menunggu lawan kehabisan tenaga sebelum melakukan serangan balik. Xiao Shui memanfaatkan momen tepat menyalakan gergaji mesin, menahan sakit luar biasa, lalu menggergaji rantai besi di tangannya. Cairan dan percikan api muncrat, membuat anak buah gemuk ketakutan. Luka di pergelangan tangan Xiao Shui pulih sangat cepat. Anak buah gemuk terlalu takut untuk melawan, sehingga Xiao Shui menaklukkannya. Kakek sangat ketakutan, terus berteriak Xiao Shui adalah monster yang melukai hati Xiao Shui. Dalam kesedihan, Xiao Shui hendak membereskan tempat, tapi kakek memanggilnya. Biar aku yang urus, kamu pergi saja. Jangan sampai terluka, jangan sampai tertangkap, cepat pergi. Hal ini membuat hati Xiao Shui sangat terharu. Xiao Shui keluar menemui Xiao Mei. Ia tidak mengerti mengapa dirinya yang tidak pernah berbuat jahat